kasih Pak Gilsang atas persembahan pujiannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah Kristus Yesus itu Allah yang roh. Dan itu semua kadang-kadang suatu hal yang baru mungkin ya. Yang biasanya kita mendengar Kristus itu adalah yang fisik, ya, akan datang dalam bentuk fisik. Nah, nanti kita akan dengarkan yang disampaikan oleh Pastor Joe Munadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktunya saya serahkan. Ya, terima kasih Bro Suanda. Shalom, selamat siang semuanya. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa berfellowship lagi, sharing firman Tuhan. Tentu hari ini kita akan membahas dan kita akan berdiskusi, bukan berdebat, tapi berdiskusi tentang satu tema yang mengatakan Kristus Yesus itu Allah yang roh. Ini adalah tema yang statement sebenarnya ya, satu pernyataan. Yang mana pernyataan ini harus didukung, harus dibuktikan dengan firman-firman Tuhan yang nanti kita akan tampilkan dan kita akan bahas. Dan tentu saya akan coba membawakan dalam bentuk yes dan no. Artinya satu sisi mengatakan tidak, satu sisi mengatakan yes. Ya kan? Nah, ini seperti apa? Coba kita sama-sama kita lihat, sama-sama kita diskusikan. Baik, saya share screen aja ya dengan PowerPoint yang ada. Temanya Kristus Yesus itu Allah yang roh. Baik, yang pertama dikatakan di Genesis 1 ayat 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Saya garis bawahi the Spirit. Spirit artinya adalah roh kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi Allah sendiri sebagai pencipta, wujudnya adalah roh. Ya, mari kita lihat firman lainnya yang mengatakan di Yohanes 4:4, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ditegaskan di Yohanes 4:24, Allah itu adalah wujudnya roh. Kemudian kita lihat di Kolose 1:15, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan. Allah itu invisible. Roh tidak kelihatan. Ya, tidak tampak. Jadi ini karakteristik kedua. Di Ayub 11 ayat 7 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Jadi Allah itu tidak terbatas kuasanya, kehadirannya, dia tidak dibatasi oleh waktu, dia tidak dibatasi oleh ruang, ya, dia tidak dibatasi oleh hal-hal yang manusia sendiri secara kuasa terbatas, dia supranatural. Ya. Di Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di sini Allah mengatakan, jangan membuat patung ya yang menyerupai di langit di atas, yang menyerupai Dia dalam tanda petik, ya, karena Dia tidak bisa disetarakan dengan sesuatu yang fana. Coba kita lihat firman-Nya. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, kata Allah. Seakan-akan aku seperti Dia, seakan-akan. Jadi Dia bukannya barang yang fana, ya. Jadi Dia tidak dapat disetarakan. Itulah sifat-sifat, itulah karakteristik daripada Allah sebagai pencipta daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau kita simpulkan, yang pertama, Allah itu roh adanya. Yang kedua, Allah itu invisible, Dia tidak tampak. Yang ketiga, Allah itu tidak terbatas kuasanya. Yang keempat, Dia itu maha hadir. Yang kelima, Dia tidak dapat disetarakan dengan ilah-ilah atau sesuatu yang fana. Ya, nah kita sudah membuat satu kesimpulan tentang karakteristik Allah seperti di atas ini. Tentu kita mau lihat coba sisi yang lain. Ya, suara-suara yang lain yang mengatakan, well, nggak seluruhnya ini seperti apa yang Anda sampaikan. Coba kita lihat.
Tetapi ada ayat yang menyatakan Allah menampakkan diri sebagai manusia. Di mana itu? Coba kita lihat ya. Di Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depan. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu. Abraham tahu yang datang 3 orang itu siapa. Salah satunya adalah Tuhan, penafsirannya salah satu Tuhan, yang 2 itu adalah malaikat. Jadi di sini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dalam tulang dan daging, bukan di dalam roh. Ya, inilah manifestasi yang kita ketahui sebagai teofani, yaitu manifestasi Tuhan yang terlihat pada manusia. Sedangkan Tuhan Allah itu adalah roh adanya. Tapi untuk menampilkan dirinya, untuk hadir sebagai tulang dan daging, dia harus melakukan apa yang namanya teofani. Dan ini semua tentu, ya kan, ada tujuannya. Mengapa Allah melakukan hal seperti ini? Ya, di kejadian tersebut di atas adalah khusus dilakukan Allah untuk tujuan tertentu, tujuan khusus, yaitu hadir pada manusia tidak dalam wujud roh. Karena manusia tidak dapat hidup kalau melihat Allah sedemikian rupa wujudnya. Di Keluaran 33 ayat 22. Coba kita lihat 33 ayat 22. Sebentar ya, saya tampilkan dulu. 33 ayat 20 ya. Oke, di sini dikatakan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi tidak mungkin Allah menampilkan atau menghadirkan dirinya dalam bentuk roh. Karena kemuliaannya itu tidak akan sanggup ditahan oleh setiap orang manusia. Setiap manusia tidak akan sanggup, ya. Jadi nggak akan bisa hidup. Jadi dia harus datang kepada Abraham sebagai manusia dengan teofani karena mempunyai tujuan tertentu. Nah, tujuannya ini apa? Kita tahu. Allah pernah berbicara kepada Abraham, Abram, mulai sekarang namamu adalah Abraham, karena aku akan menjadikan kamu bapak bangsa-bangsa. Ya, artinya banyak anaknya nanti, banyak keturunannya. Tetapi kita tahu bahwa Sarah yang saat itu, sudah kalau saya nggak salah ingat sekitar 80 tahun usianya, itu sudah menopause, sudah nggak bisa punya anak lagi. Bagaimana bisa dikatakan Abraham itu bapak bangsa-bangsa kalau dia sendiri nggak punya anak gitu kan? Nah, jadi Tuhan datang sebagai manusia untuk menyampaikan pada Abraham bahwa dia akan menggenapi janjinya. Dia katakan tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi ini adalah teofani, satu manifestasi Tuhan yang secara khusus dilakukan oleh Tuhan dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti demikian, ya. Jadi ini adalah karakteristik daripada Tuhan. Kita percaya, kita lihat. Yang tertulis di atas ini akan meneguhkan kembali kalau Allah itu roh adanya. Allah itu bukan tulang dan daging, seperti apa yang tertulis di Kejadian 18 ayat 1. Memang betul saat itu seperti demikian, tetapi itu mempunyai tujuan tertentu saja. Tetapi wujud aslinya, naturalnya, alamiahnya Tuhan itu sendiri, itu adalah roh adanya. Ya, baik, kita akan sekarang melihat bagaimana karakteristik Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Ya, coba kita lihat. Ayat yang pertama, di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi di sini saya stabilo, Allah yang perkasa. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah adanya.
Di Filipi 2 ayat 6 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, jadi Tuhan Yesus ada di muka bumi saat itu sebagai manusia, mempunyai tujuan tertentu. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari firman ini kita bisa mengatakan Tuhan Yesus sementara sebagai manusia. Di Roma 1 ayat 3 dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan. Jadi Tuhan Yesus ada tulang dan ada daging. Di 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus secara manusia mati, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi di sini jelas dikatakan, ya, yang mati itu tubuh alamiah. Tetapi yang dibangkitkan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah tubuh rohania. Ya, yang tentu berbeda dari tubuh alamiah. Karena namanya aja sudah dibedakan. Ya, kita lihat lagi firman-Nya. Di 1 Korintus 15 ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Jadi dia juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri bisa dilihat oleh Kefas atau Simon Petrus, ya, kemudian ke-12 muridnya, ya, 500 saudara sekaligus, ya. Saudara terkasih, kalau sesuatu yang bisa lihat adalah berupa benda yang saat kena sinar terang, dia akan memantulkan. Pantulan itulah yang dilihat oleh mata kita. Nah, kalau itu roh, apakah itu bisa memantulkan sinar? Jadi pertanyaannya, jadi apakah tubuh rohania itu adalah roh atau bukan? Baik, sebelum kita jawab itu, kita lihat firman lagi ya. Di Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Saya stabilo ini artinya menggarisbawahi. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Saya garis bawahi, tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ya, arti kata tiba-tiba ini sekejap. Bukannya seseorang nyelip dari pintu atau dari jendela atau dari mungkin bawah atau dari atas atau dari mana, kemudian ada di tengah-tengah kita semua. Bukan, tiba-tiba itu berbicara sekejap, sangat cepat. Ya. Dan kemudian murid-murid Yesus melihat itu bahwa itu adalah hantu, bukan manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa sekejap tiba-tiba itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi wajar di sini firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu terkejut dan takut. Karena mereka tidak melihat ini adalah manusia yang hadir. Atau ada seperti itu. Kita pun juga kalau ada penampakan mungkin juga kaget juga, mungkin takut juga ya kan. Apa ini ya kan. Nah inilah
yang menceritakan bahwa kehadiran Tuhan itu tiba-tiba sekali, tidak seperti manusia. Ya. Lalu Tuhan mengatakan, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Di sini Tuhan mengatakan, ya kan, coba nih, rabalah. Manusia bukan nih, tulang daging tulang bukan nih. Ya, aku bukan hantu, bukan spirit, ya kan, dikatakan seperti begitu. Ya, bahkan dia mengambil makanan memakannya. Baik. Lalu kita bertanya lagi, apakah roh bisa memiliki tubuh, diraba terasa, bisa lapar, bisa makan? Ini pertanyaan yang sering dipertanyakan pada saat kita berdiskusi. Ya, kalau Yesus itu roh, kok bisa sih ada tubuhnya? Ya bisa lapar, bisa makan lagi. Ya, baik, kita akan jawab. Jelas firman di atas mengatakan Yesus memiliki daging dan tulang, karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Ya, tetapi di sisi lainnya garis bawahi dia tiba-tiba berdiri di tengah murid-muridnya. Siapa di sini dengan tubuhnya yang alamiah bisa tiba-tiba ada di Amerika Serikat, bisa tiba-tiba sekarang ada di Ancol lagi nonton Formula E, bisa tiba-tiba kemudian kembali lagi ke rumah. Saya kira tidak di antara kita dengan tubuh alamiah bisa melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita harus membahas hal ini lebih dalam lagi. Ya, oke, ada lagi ayat-ayat yang coba kita bahas dulu sebelum kita finalisasi ya dengan satu kesimpulan. Di Lukas 24 ayat 30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat lalu memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap, kita garis bawahi lenyap, dari tengah-tengah mereka. Di sini dalam bahasa Inggrisnya lenyap itu adalah vanished out. Ya, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris daripada firman Tuhan ini, yang artinya to disappear from sight, especially quickly, become invisible. Ya, artinya untuk hilang dari pandangan, secara khususnya dengan sangat cepat atau dengan cepat, lalu menjadi tidak nampak. Ya kan, vanish out, lenyap, ya, secara tiba-tiba, secara cepat sekali. Ya. Nah, di sini juga kita lihat, ya, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Sebelumnya murid Kristus itu tidak mengenal siapa yang dia bicara. Kalau kita dilihat di Lukas 24 di atas sebelum Lukas 24:30 ini, ya Tuhan Yesus sudah berbincang-bincang. Ya, murid-muridnya lagi membicarakan tentang Tuhan Yesus itu disalib dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus datang, muridnya nggak mengenal saat itu, dikatakan dalam seketika itu tidak diizinkan untuk mengenal. Di firman mengatakan demikian, dia kan. Sampai di ayat 24:30 itu, saat dia memecah-mecahkan roti, barulah terbuka mata mereka. Dan dia pun, murid-muridnya itu mengenal siapa yang dia bicara, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Pertanyaannya, mengapa murid-murid Yesus tidak mengenal dia yang telah bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun lamanya? Ya, di Lukas 24:31 ya, tadi dikatakan baru terbuka matanya. Ya, tadinya nggak tahu itu siapa. Ya, kemudian, mengapa Yesus bisa hadir dan lenyap seketika? Ini adalah dua pertanyaan yang tentu kita harus jawab, ya, supaya kita bisa mencapai satu konklusi. Oke, jawabnya adalah begini. Karena Yesus hadir tidak dengan tubuh alamiahnya seperti saat sebelum dia bangkit. Maka murid-muridnya tidak mengenali dia. Dan tubuh alamiah tidak dapat hadir dan lenyap seketika. Tadi kita sempat menyinggung tentang hal ini. Bahwa secara alamiah tubuh kita tidak mungkin bisa mendadak hilang. Ada di Amerika, ada di Formula E, dan sebagainya. Dan saat itu murid-muridnya tidak diizinkan mengenal Kristus karena sesungguhnya tubuh yang hadir adalah bukan tubuh alamiahnya, adalah tubuh rohani Yesus saat itu. Ya, apa yang sudah kita diskusikan ini dengan beberapa pertanyaan yang kita coba untuk jawab, kita coba untuk cari tahu, ya kan, seperti apa sih sesungguhnya, ya kan, firman Tuhan itu menggambarkan, karena itu kan bisa menimbulkan polemik, satu mengatakan roh, satu mengatakan tubuh. Ya, setelah kita membaca ini, saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Di 1 Korintus 15 ayat 44, saya bawakan dalam bahasa Inggris karena ini lebih jelas.
It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there's also a spiritual body. Ya, di sini dikatakan spiritual. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, spiritual body itu adalah tubuh rohania. Spiritual dalam bahasa Yunani itu adalah pneumatikos. Coba kita lihat apa arti itu. Sorry. Oke, pneumatikos. Baik. Spiritual itu artinya pneumatikos. Kalau kita lihat di sabda ORG, pneumatikos itu, ya kita lihat di sini ya. Okay. Relating to the human spirit or rational soul as part of the man which is akin to God and serves as his instrument or organ. Ya, terrelasi kepada spirit manusia atau jiwa yang rasional sebagai bagian dari manusia yang menyerupai atau seperti Tuhan dan melayani sebagai instrumennya, ya, atau alatnya. That which possesses the nature of the rational soul. Soul adalah jiwa, rational ada rasio, ya, yang memiliki nature itu alamiah daripada jiwa yang rasional. Belonging to a spirit or a being higher than man but inferior to God. Ya, terdiri daripada roh, ya kan, lebih tinggi daripada manusia, tapi lebih rendah daripada Tuhan. Ya, belonging to the divine spirit, ya kan, memiliki divine spirit itu roh kealahan, roh ketuhanan, ya, of God, the Holy Spirit, Roh Kudus. Ya kan? One who is filled with and governed by the Spirit of God. Seseorang yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Tuhan itu sendiri. Ya, yang keempat saya kira tidak ada relasinya. Ya, jadi di sini kita melihat spiritual itu artinya adalah, kalau kita boleh konklusikan, ya, adalah roh human spirit, roh Tuhan, roh manusia yang dikuasai oleh roh Tuhan dan memiliki tetap jiwanya, rasional jiwanya, alamiah jiwanya, tetapi dikuasai, ya, dipenuhi dan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ini arti kata pneumatikos yang tadi kita bahas itu, ya. Kita kembali ke sini lagi, ya. Jadi tubuh rohani merupakan manifestasi kuasa Tuhan yang terlihat oleh manusia, yaitu teofani, ya. Dan spiritual ini yang tadi dikatakan pneumatikos itu adalah roh manusia yang dikuasai oleh Roh Tuhan sedemikian rupa, ya, dan dikontrol untuk semuanya adalah kehendak dan tujuan dia itu dinyatakan, ya, seperti ada yang di Kejadian 18 ayat 1-3 dan 1 Korintus 15 sampai 5-8. Ya, ini kalau yang saya tangkap dari firman Tuhan ini, dari arti kata pneumatikos, ya, dan dari kata teofani, ya, bahwa sesungguhnya tubuh rohani itu merupakan manifestasi daripada kuasa Tuhan yang terlihat oleh manusia. Ya. Tubuh rohani karakteristiknya adalah tidak dapat binasa. Untuk kemuliaan Tuhan, memiliki kuasa supranatural di 1 Korintus 15, 42-43. Sebaliknya, tubuh alamiah itu fana dan tidak ada kekekalan dan bagiannya di surga di 1 Korintus 15-50. Karena itu kesimpulannya Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh rohani untuk membuktikan kalau dia itu bangkit dan hidup kepada para muridnya dan banyak orang lagi. Setelah selesai dia kembali ke dalam wujud aslinya, yaitu roh adanya. Ya, di 1 Korintus 15:5 ayat 8. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus teofani? Ini tentu satu pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, ingat bagaimana seorang muridnya yang bernama Thomas. Nah, dikatakan tadi di atas bahwa 3,5 tahun murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. Saat dia tahu Tuhan Yesus disalibkan, dan sebagian daripada murid-murid bercerita kepada dia bahwa, wah, Tuhan kita ini bangkit loh.
ya kan? Lalu Thomas katakan apa? Ya, sebelum aku meraba tangannya, yaitu yang dipaku, dan kemudian mencucukkan jariku kepada lambungnya yang ditusuk oleh lembing, ya kan? Sekali-sekali aku tidak percaya. Bayangkan, kalau Tuhan tidak datang kepada murid-muridnya dengan tubuh rohania, yang mana Thomas bisa menyentuh, meraba, ya, di mana murid-muridnya dan 500 orang itu bisa melihat dia tubuhnya itu, ya. Apakah orang-orang akan percaya bahwa dia bangkit? Ya, jadi mengapa Tuhan bangkit dengan tubuh rohani? Karena mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai tujuan sendiri untuk menggenapi, ya, bahwa dia itu benar-benar bangkit dan hidup, ya. Nah, itulah mengapa hal ini terjadi. Ya. Baik, banyak ayat yang kemudian menjelaskan atau menggarisbawahi bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya roh atau tubuh atau bukan. Ya, coba kita lihat. Kalau Allah adalah roh, pada Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Maka kalau Allah dan roh, Tuhan Yesus adalah roh adanya. Itu adalah wujud aslinya. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di 2 Korintus 3 ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan, ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudara terkasih, begitu banyak statement-statement, begitu banyak firman Tuhan, ya, diskusi yang kita lakukan tadi sudah menjawab, ya, kesimpulan tadi sudah diberikan, conclusion-nya adalah sudah jelas, bahwa Tuhan Yesus itu adalah roh adanya, ya. Tuhan Yesus wujud aslinya adalah seperti penciptanya, yaitu Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah roh adanya, dan kalaupun ada manifestasi daripada kuasa Allah yang bisa dilihat oleh manusia sehingga dia bisa hadir seperti manusia, yaitu semata-mata karena ada kepentingannya, ada keperluannya Tuhan melakukan hal itu supaya namanya dipermuliakan, supaya janjinya digenapi. Nah, itulah apa yang telah saya selidiki dan saya bawakan hari ini kepada para saudara-saudara terkasih semuanya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan tentu nanti di Q&A kita akan lebih banyak lagi berdiskusi tentang hal ini, karena tentu dalam waktu 30 menit tidak mungkin segala sisi bisa kita diskusikan, karena Alkitab itu sangat luas dan masih banyak hal-hal yang saya percaya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan nantinya. Ya, baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.